Saya dari ojol, banting setir pindah ke kue bukit ini. Gimana ya, keluar dari zona nyaman itu. Ya namanya kita keluar dari zona nyaman pasti ada ininya ya, risikonya ya. Waktu awal-awal pertama bener kurang ini. Buat seharian kita aja belum cukup. Buat harian kita aja kalau dibilang masih rugi di adonan. Buat kita sendiri aja masih kurang modal, nggak kembali modal gitu. Tapi kalau saya fleksibel aja, karena namanya orang mau beli seberapa aja kita jual. Ngeblend banget. Udah cuci tangan, kita langsung makan. Kita cobain. Pedes. Choi Siwon aja belum pernah makan di sini. Apa dengan Bapak siapa, Pak? Muhammad Taufik. Ya, cuma sering dipanggil Koko karena saya orang China, asli orang China, cuma mualaf. Ini jual apa, Pak? Kue cookies. Iya. Buka dari jam berapa, Pak? Buka dari setengah 6 sampai paling jam 11 sudah selesai pulang. Karena adonannya kita sampai jam 11, selesai jam 11 kita langsung duduk. Ya karena adonannya ini nggak bisa melewatin dari jam 12. Kita ada cup kecil, ada cup besar. Kalau cup besar 12.000 kan kita 10 biji ya. Kalau cup kecil kita 6.000 5 biji. Tapi kalau saya fleksibel aja, karena namanya orang mau beli seberapa aja kita jual. Mau beli 5.000 bisa beli 5.000 bisa. Bisa beli 10.000 bisa. Ya kalau 5.000 ya kita kasih 4. 10.000 kasih 8. Paling favorit rasanya rasa apa? Favorit sini kalau di sini ya, kebanyakan sih masih coklat meses. Saya cuma ikut teman. Saya dari ojol, banting setir pindah ke kue bukit ini karena ada teman yang jualan, emang udah lama jualan. Dia tanya gimana ojol selama ini, saya bilang kurang inilah, saya bilang ya udah pindah aja ke Bugis, coba belajar dulu. Nah, saya belajar sekitar 2 minggu 3 mingguan. Belajar dari mana, Pak? Belajarnya langsung praktek Sendiri ya? iya, langsung pertama lihat dia dulu, kita lihat dia jualan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia jualan, coba kamu praktekin. Saya praktekin selama seminggu, saya ikutin dia praktek. Seminggu kemudian langsung jualan. Udah berapa lama Pak jualan? Di sini baru mau masuk jalan 3 bulan. Di KRL saya masuk 1 bulan 2 minggu. Jadi hampir 5 bulan ya? Iya, hampir 5 bulan. Waktu awal-awal pertama bener kurang ini. Buat seharian kita aja belum cukup. Buat harian kita aja kalau dibilang masih rugi di adonan. Saya baru pertama jual bikin adonan 1,5 kilo itu kadang sampai jam 12 itu nggak habis adonan. Makanya saya bilang kurang dari ini apa, buat kita sendiri aja masih kurang modal, nggak kembali modal gitu. Itu hampir 2 minggu, itu udah mulai sampai habis 1,5 kilo. Kalau 1,5 kilo habis tuh masih bisa lah. Ya keuntungan 70.000 80.000 masih dapat lah ya. Awal pertama ya. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah sehari itu 5 kilo 6 kilo ya. Alhamdulillah selama ini 5 sampai 6 kilo. Dari 1,5 kilo itu kita benar-benar berjuang buat ini. Jadi sehari habis 2 itu, Pak? Enggak, kalau saya ini 1 hari habis 1 gini 5 kilo. Kalau itu saya air.
air yang udah matang saya masak di rumah, saya bawa ke tempat kelapa buat bikin santan. Kalau mereka ada yang pakai air langsung air dari keran kan, kalau saya nggak mau karena kan namanya ini makanan ya. Kalau kita pakai langsung dari keran kayaknya agak kurang kurang kuat. Kembali tiga labakan. Ya, makasih ya. Pak, kalau boleh tahu Bapak mau ada rencana buka cabang nggak? Ada. Iya. Ada rencana buat buka cabang. Cuma kalau satu kadang gimana dari teman sih agak susah mau diajak, ngerasa kurang gimana ya, malu atau apa, nggak tahu ya. Gimana ya, keluar dari zona nyaman itu. Ya namanya kita keluar dari zona nyaman pasti ada ininya ya, risikonya ya. Tantangannya juga pasti Iya, ada. tantangannya gede. Tantangannya ada. Jadi ya harus kita jalanin. Semua hidup itu harus ada tantangan, nggak ada hidup tanpa tantangan nggak bakalan ini kan. Hari Minggu saya kadang bikin 6 kilo. Iya, 6 kilo. Karena kita ini kan adonan kita itu mentok-mentok sampai jam 2 deh. Nggak boleh dari jam 2. Iya, kalau lebih gimana Pak? Rasanya ada beda asam. Jadi kayak basi gitu ya. Kalau kita jual kan nggak udah ini ngerusak ini rasa bukit kita. Ya kalau sini alhamdulillah saya kalau pagi alhamdulillah selalu antri. Pertahanin rasa biarpun bahan-bahan naik, kita jangan kurangin bahan. Pertahanin bahan, rasa. Makanan itu rasa paling utama. Kalau rasa udah cocok di lidah orang, sampai di mana, semahal apa mereka kasihkan. Iya. Karena makanan ya. Kalau makanan itu benar, selagi masih rasanya enak kita pertahanin, mau semahal apa, sengantri apa, mereka pasti ikhlas, pasti rela buat ngantri. Iya, kalau rasa berubah, harga murah percuma. Makanan itu paling hobi saya dulu. Nah itulah yang saya pernah, itu dari situlah saya pelajari. Oh iya, makanan itu rasa paling utama. Jangan pernah kita rubah rasa. Kalau harga fleksibel, mahal harganya mahal tapi enak rasanya itu pasti dikejar. Mau sejauh apa juga, mau seantri gimana juga mereka pasti antri. Pertama itu dari niat. Kalau cuma pengen doang itu nggak percuma, harus ada niat dalam hati. Kalau nggak ada niat, cuma pengen doang itu nggak percuma, nggak bakalan berjalan. Pengen punya niat pasti berjalan. Kalau jualan sepi jalanin, sebelum berangkat buat jualan, sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh kita berdoa sama Allah, semoga jualan kita setiap hari laris manis. Jam 11 kita tutup, pulang sampai kita makanya tidak diiniin buat jualan sore. Karena kalau kita jualan sore, ibadah kita akan kita tinggalkan. Macam kita lagi ngantri, kita ajan, nggak mungkin kayak berangkat ke
kita matiin kompor, berangkat ke musola atau ke masjid. Ya, kita jualannya dari subuh, habis sholat subuh berangkat. Waktu kita panjang buat jualan sampai jam 11, nanti tinggal sholat pulang ini dari rumah. Jadi kalau sore emang nggak ada waktu buat kita ibadah itu kurang. Makanya di kita tidak dianjurkan buat jualan sore kecuali bulan puasa.